Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Widyastia, NPM 100417239, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pertimbangan Hakim terhadap Barang Bukti yang Nihil pada Kasus Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Teori Pembuktian Studi Kasus Putusan Nomor 215-Pitsus-2020-PN Stabat. Latar belakang dari penelitian saya yaitu tindak pidana narkotika merupakan salah satu dari tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika, serta mengatur tentang bagaimana cara merehabilitasi bagi seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika. Dalam pemusnahan barang bukti narkotika juga diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Latar belakang selanjutnya yaitu hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa yang tidak memiliki barang bukti, di mana kronologi pada kasus ini yaitu menjerat 4 orang terdakwa, di mana 3 orang terdakwa ini memiliki nomor putusan yang sama. Sedangkan yang satu berbeda atau dipisahkan dengan kata lain ini merupakan kasus fixing. Terdakwa ini sudah menyelesaikan putusannya terlebih dahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pada satu orang terdakwa ini masih dalam proses persidangan, tetapi dia tidak memiliki barang bukti karena hakim telah memusnahkan barang bukti yang harusnya digunakan pada kasus ini karena jaksa menganggap bahwasannya kasus tersebut sudah selesai. Padahal pada kasus tersebut belum selesai. Dan alasan jaksa memusnahkan barang bukti juga dikarenakan barang bukti tempat penyimpanan barang bukti tersebut sudah memenuhi kapasitas ruangan penyimpanan. Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah mekanisme pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sabat sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Yang kedua, bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap barang bukti narkotika yang nihil dalam proses persidangan dihubungkan dengan teori pembuktian. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu yang pertama, pelaksanaan pemusnahan barang sitaan berupa narkotika harus dilakukan oleh penyidik BNN dan kepolisian setelah mendapatkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana dalam undang-undang ini menyatakan bahwasannya pemusnahan itu harus adanya surat perintah pemusnahan barang narkotika terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri setempat. Yang kedua, harus adanya putusan pengadilan. Yang ketiga, harus adanya berita acara pemusnahan. Dan pelaksanaan pemusnahan yang terakhir adalah pelaporan dari pemusnahan barang bukti narkotika. Sedangkan dalam putusan pengadilan Negeri Sabat nomor 215/2020/PN Stabat ini jika dihubungkan dengan KUHP. Pada pasal 45 KUHP mengatur mengenai guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. Maksudnya di sini adalah untuk memusnahkan barang bukti harus disisihkan sebagian untuk kepentingan persidangan untuk membuktikan bahwasanya orang tersebut benar melakukan atau tidak melakukan tindak pidana narkotika. Tetapi jaksa di sini melakukan suatu kesalahan di mana jaksa telah memusnahkan seluruhnya dan serta pada putusan ini telah menyalahi aturan yang terdapat dalam KUHP. Barang bukti dalam persidangan. Barang bukti merupakan penunjang alat bukti yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam memeriksa bahwasanya orang tersebut telah melakukan suatu kesalahan atau tindak pidana atau tidak. Tetapi barang bukti ini bukanlah sesuatu yang diwajibkan atau yang diharuskan dalam persidangan. Karena barang bukti hanya merupakan suatu petunjuk orang tersebut melakukan tindak pidana atau bukan. Atau teori pembuktian, yaitu teori hukum pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Maksudnya adalah hal-hal yang dapat dibuktikan itu hanya hal-hal yang terdapat dalam undang-undang saja, sedangkan di luarnya itu tidak merupakan pembuktian. Kedua, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, yaitu maksudnya berdasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri, ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya.
Yang ketiga, sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Maksudnya di sini adalah hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya dan keyakinannya didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan yang dilandaskan pada peraturan pembuktian tertentu. Terakhir, teori pembuktian didasarkan pada undang-undang negatif. Maksudnya di sini adalah pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim menurut undang-undang. Pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Sabat nomor 215 garing Pitsus garing 2020 garing PN Sabat, jika dihubungkan dengan teori pembuktian sudah memenuhi poin-poin yang terdapat dalam teori tersebut, karena jika dihubungkan dengan undang-undang pada proses persidangan tersebut sudah memenuhi ketentuan atau pembuktian yang ada dalam undang-undang, yaitu terpenuhinya keterangan terdakwa dan keterangan saksi. Dan jika dihubungkan dengan keyakinan hakim, bahwasanya hakim tersebut sudah meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana narkotika. Tetapi jika dilihat lebih teliti lagi, pada teori tersebut, jika dihubungkan dengan kasus tindak pidana narkotika, penulis merasa bahwasanya teori tersebut kurang relevan karena pada teori tersebut lebih condong ke arah tindak pidana yang terdapat korban, sedangkan pada kasus tindak pidana narkotika tidak terdapat korban atau korbannya adalah diri terdakwa atau diri seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mekanisme pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sabat sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, terkhusus pada pasal 45, di mana pemusnahan barang bukti atau barang sitaan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus disisihkan sebagian atau disisihkan terlebih dahulu. Pertimbangan hakim terhadap barang bukti narkotika yang nihil dalam proses persidangan dihubungkan dengan teori pembuktian pada putusan 215 garing Pitsus garing 2020 garing PN Sabat pada teori pembuktian tersebut kurang relevan dikarenakan pada teori pembuktian lebih condong pada kasus tindak pidana yang terdapat korban. Maksudnya dari korban di sini adalah terdapatnya orang yang dirugikan. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.